بسم الله الرحمن الرحيم. Kita akan bahas masalah kedua dari pembahasan perawi hadis, yaitu tentang adabur riwayah. Adabur riwayah ya. Jadi adab-adab dalam meriwayatkan hadis. Nah, berarti kalau proses meriwayatkan hadis itu setidaknya antara berapa pihak ya, ikhwas sekalian? Hmm? Dalam proses periwayatan atau pentransmisian suatu hadis atau khobar, itu biasanya dari berapa pihak? Hmm? Kita kalau ingin menyampaikan suatu berita, biasanya berapa pihak setidaknya minimal? Dua. Dua pihak kan? Dari yang menyampaikan dan dari yang apa? Menerima. Menerima. Nah, nah jadi maka hari ini kita akan bahas nih, ya. Jadi adab-adab bagi yang akan menyampaikan hadis dan adab-adab bagi yang akan menerima hadis, ya. Jadi berbicara tentang adab-adab seputar proses pentransmisian atau periwayatan hadis dari yang menyampaikan dan yang menerima. Yang mana, ya ikhwas sekalian, pihak yang akan menyampaikan hadis, ya. Jadi sekali lagi kita akan bahas materi kedua, yaitu adabur riwayah, tentang proses hadis itu disampaikan oleh yang yang memiliki hadis kepada yang akan menerima informasi hadis, ya. Yang mana untuk pihak yang meriwayatkan hadis atau menyampaikan hadis kepada pihak lain itu namanya disebut muhaddits, ya. Jadi istilah untuk menyebut orang yang menyampaikan suatu hadis dari Nabi SAW yang dia punya sanadnya, ya. Saya menerima hadis dari si fulan menerima dari si fulan. Nah, itu namanya disebut muhaddis. Adapun pihak yang akan menerima hadis itu namanya disebut dengan talibul hadis. Ya, disebut dengan talibul hadis. Jadi kita akan membahas tentang adab-adab muhaddis dan adab-adab talibul hadis. Nah, namun sebelum kita masuk kepada adab kedua pihak ini, ya, kita baca dulu nih muqaddimah dari Syekh Mahmud Tohan. Muqaddimah dari Syekh Mahmud Tohan tentang adab riwayah. Yang punya kitab yang berbahasa Arab ataupun terjemahan bahasa Indonesia, ketemu halamannya? Muqaddimah tentang adab riwayah, Ustaz, ketemu. ketemu? Yang Ketemu. yang bahasa Arab halaman berapa? Saya mau pastiin. Kitab yang berbahasa Arab, yang buka bahasa Arabnya, halaman berapa? 190. Halaman 190. 190. Yang terjemahan, yang buka terjemahan 214. 214, ya. Nah, ini saya ingin memastikan saja nih biar kalian memberikan tanda apa yang akan kita bahas ini tentang adabur riwayah, ya. Nah, di mukadimahnya kita akan baca dulu, ya, akan kita pahami pengantar dari Syekh Mahmud Tohan rahimallahu taala. Qala Syekh At-Tohan mukaddimah, ya, bima annal istighala bil hadis min afdalil kurubati 'ala Allah taala, ya. Bima annal istighal, ya, sebagaimana sudah kita ketahui, ya, bahwa menyibukkan diri dengan hadis-hadis Nabi SAW, ya, untuk menghafal atau menyampaikan atau mempelajari, intinya menyibukkan diri untuk dekat, ya, dengan hadis-hadis Nabi SAW, min afdalil qurubat ala Allah, ya, kita ketahui bahwa itu termasuk bentuk takarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah, bahkan yang paling afdol, ya, karena kita bertakarrub dengan ilmu yang disampaikan oleh Nabi yang menyampaikan wahyu dari Allah. Wa asyrafus sinaat, dan bahkan termasuk suatu proyek-proyek, ya, atau perbuatan atau suatu usaha yang sangat mulia. Maka fayan bagi alaman yastagil bihi, maka hendaknya fayan bagi hendaknya atas man yastagil bihi, hendaknya atas setiap pihak yang memang menyibukkan diri dengan dunia ilmu hadis ini, wayan syuruhu bainan nas, yang kemudian akan menyebarkannya kepada banyak orang. Apa yang hendaknya mereka miliki? An yatahalla bimakarimil akhlak. Hendaknya mereka memiliki sifat-sifat yang mulia. Nah, jadi mereka ketika mau menyampaikan, mempelajari, berinteraksi dengan hadis Nabi SAW, ya, haruslah memiliki akhlak yang mulia, bahkan itu menjadi standar untuk diterimanya riwayat yang mereka sampaikan, ya. Nah, jadi artinya, ya talibah, ya ikhwas kalian, namanya ilmu itu tidak hanya apa yang disampaikan, tapi juga orangnya, ya. Inilah yang sebenarnya
kita akan bisa bedakan ya antara apa namanya sistem sistem apa namanya keilmuan di dalam Islam dengan keilmuan sekuler ya, dengan keilmuan para sekuleristik ya. Nah, ini seperti yang disampaikan oleh banyak tokoh khususnya dari Indonesia yang tergabung di INSIS. Misalnya ada Dr. Adian Husaini ya, Profesor apa namanya Fahmi Zarkashi ya, dalam banyak karyanya mereka mengatakan ini yang membedakan antara ilmuwan Islam dengan ilmuwan sekuler ya, bahwa kalau di kalangan para sekuleristik ya, di kalangan para ilmuwan yang tidak menjadikan ilmu itu sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah, mereka tidak mempersoalkan dari sisi kredibilitas, dari sisi akhlak dari pemilik ilmu. Bagi mereka yang penting ilmunya gitu kan, tidak melihat dari sisi bahwa sang penyampai ilmunya mungkin secara moralitas bejat ya, secara akhlak tidak terpuji, bahkan apa ilmuwan-ilmuwan barat yang apa namanya mungkin dipelajari ilmunya sampai hari ini pun kayak misalnya ya seorang tokoh psikologis ya Sigmund Freud misalnya. Itu seorang ateis ya, bahkan diceritakan tentang hidupnya sebagai manusia yang apa interaksinya dengan orang lain itu buruk ya. Nah, jadi kalau dalam perspektif non-Islam ya atau perspektif kalangan sekuler, bagi mereka nggak penting itu bicara tentang kualitas akhlak dari penyampai ilmu, bagi mereka ilmunya. Tapi dalam Islam tidak. Kalau dalam Islam, kita melihat ilmu itu juga melihat dari sisi penyampainya, ya. Bagaimana kita bisa memastikan ilmu itu adalah ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan, ilmu yang memang apa bisa memberi manfaat gitu ya. Kalau yang menyampaikannya sendiri kemudian bermasalah secara moralitas dan akhlak. Alhamdulillah. Nah, jadi sekali lagi ya Syekh Tohan seakan ingin mengisyaratkan kepada kita ya bahwa budaya belajar di dalam Islam itu juga apa namanya meniscayakan bahwa yang mempelajari ilmu dan menyampaikannya harus memiliki makarimul akhlak, harus memiliki akhlak yang mulia ya. Nah, ini semua adalah introspeksi bagi kita semua nih ya. Saya sebagai penyampai ilmu, ya kalian sebagai yang belajar. Nah, ini tentu kita harus sama-sama memperbaiki diri ya agar ilmu ini yang memiliki kemuliaan, ilmu yang apa yang berasal dari Allah, kita bisa jaga apa kemuliaannya dengan akhlak kita. Wa mahasinis syam ya, juga memiliki apa namanya sifat-sifat yang terpuji ya. Wa yakunu mithalan shadiqan lima yu'allimuhun nas au lima ya'lamuhun nas ya, dan hendaknya menjadi seorang yang dapat dicontoh ya dengan contoh yang shadiq ya, dengan contoh yang baik ya, agar kemudian diketahui manusia atau belajar darinya banyak manusia. Mutabbiqan lahu ala nafsihi qabla an ya'mura bihi ghairah, yang mana dia sudah menjalankan terlebih dahulu apa yang dia pelajari sebelum dia ajarkan kepada orang lain. Ya, jadi sudah menjadi contoh dalam mengamalkan suatu hadis sebelum hadis itu kemudian disampaikan apa namanya kepada orang lain. Nah, itulah generasi apa namanya Islam yang memang diharapkan gitu ya. Dan contoh terbaik tentunya adalah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang mana seorang sahabat kalau tidak salah Abdul bin Mas'ud ya itu pernah mengatakan ya, tidaklah kami belajar kepada Nabi 10 ayat Al-Quran kecuali kami kemudian langsung mengamalkannya. Ya, fana ta'allam Al-Quran wa na'mal bihi. Maka kami belajar kepada Nabi Al-Quran dan juga langsung mengamalkannya. Nah, itulah generasi terbaik umat ini yang disebut dalam Al-Quran kuntum khair ummah ya, kalian adalah sebaik-baik umat, dan kita yang menjadi khalaf, yang menjadi generasi pelanjut hendaknya menjadikan mereka sebagai teladan. Nah, ini mukadimah ya, pentingnya mengetahui adab-adab dalam menyampaikan ilmu dan belajar ilmu.